Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sharon Sesiola, NPM 201000269. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem hukum di dunia untuk melengkapi tugas perbandingan hukum pidana. Istilah sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem diartikan sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional, yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya. Sementara hukum dimaknai sebagai seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan perintah yang wajib dipatuhi, dan ada sanksinya bila melanggarnya. Dengan demikian, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Macam-macam sistem hukum di dunia. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia, termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Istilah lain untuk menyebut sistem hukum Eropa kontinental adalah civil law. Sistem hukum Eropa kontinental ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kekaisaran Yustianus. Kemudian, Corpus Juris Civil atau kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustianus dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Lalu yang kedua, ada sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika mula-mula berkembang di negara Inggris dan dikenal dengan istilah rules of law atau common law atau unwritten law atau hukum tidak tertulis, atau sering disebut juga dengan istilah case law. Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota pemakmuran Inggris, Amerika Utara, Kanada, dan Amerika Serikat. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi berdasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Yang ketiga, ada sistem hukum adat. Sistem hukum adat terdapat dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Di Indonesia, sistem hukum adat diadopsi dalam bentuk subsistem hukum, yaitu hukum adat. Sumber utama sistem hukum adat adalah hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Sistem hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Tolak ukurnya adalah kehendak suci dari nenek moyangnya. Yang berperang dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka adat atau pengetua adat, karena ia adalah pemimpin yang disegani oleh masyarakat. Sistem hukum adat juga bisa diartikan sebagai seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Misalnya di perkampungan, perdesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Yang keempat, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual maupun secara kelompok. Sistem hukum Islam bersumber pada, yang pertama Al-Quran, merupakan kitab suci agama Islam. Yang kedua Sunnah, merupakan cerita atau cara hidup Nabi.
Yang ketiga ada ijma, merupakan kesepakatan para ulama besar. Yang keempat ada qiyas, merupakan analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Yang kelima ada sistem hukum kanonik. Sistem hukum kanonik adalah sistem hukum yang dianut oleh negara-negara yang tunduk kepada peraturan-peraturan gereja. Kitab hukum kanonik terdiri dari 7 buku, yaitu yang pertama, buku 1 memuat tentang norma-norma umum. Yang kedua, buku 2 memuat tentang umat Allah. Yang ketiga, buku 3 memuat tentang tugas mengajar gereja. Yang keempat, buku 4 memuat tentang tugas gereja menguduskan. Yang kelima, bab 5 memuat tentang harta benda duniawi gereja. Yang keenam, buku 6 memuat tentang hukuman dalam gereja atau sanksi dalam gereja. Yang ketujuh, buku 7 memuat tentang proses atau hukum acara. Dalam kitab hukum kanonik terbagi menjadi dalam 7 buku, dan setiap buku dibagi dalam bagian, seksi, judul, bab, dan artikel. Nomor-nomor ketentuan hukum disebut kanon. Yang terakhir, yaitu yang keenam, sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah nama resmi untuk sistem hukum di negara-negara komunis. Sistem hukum sosialis berasal dari hukum Uni Soviet yang dikembangkan sejak 1971. Quigley menggambarkan sistem hukum sosialis sebagai hukum negara-negara yang pemerintahannya secara resmi melihat negara sebagai salah satu sosialis atau bergerak dari kapitalisme ke sosialisme, dan yang memegang teguh masyarakat komunistik sebagai sebuah tujuan akhir. Pokok ajaran sistem hukum sosialis adalah hukum yang dijiwai ajaran Marxist-Leninis yang dianut oleh para pakar hukum di Uni Soviet, serta ajaran materialisme dan teori evolusi yang berpendapat bahwa materi merupakan satu-satunya benda nyata di dunia ini. Negara-negara yang menganut sistem hukum sosialis ini hanya mengenal konsep hukum publik, sedangkan konsep hukum privat tidak ada. Sumber hukum dalam sistem hukum sosialis adalah keputusan tertinggi para penguasa berupa produk kebijaksanaan pemerintah atau negara. Dengan kata lain, tidak ada sumber hukum yang resmi, melainkan hukum atau penguasa negara dan hukum membela rakyat proletar atau masyarakat kelas sosial rendah. Hukum sosialis lebih bersifat prerogatif ketimbang normatif. Sekian yang dapat saya jabarkan tentang sistem hukum di dunia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.